kalkulasi Semoga nggak hujan. iya kalau kalkulasi ya kalau pagi nggak hujan jam 11-an itu masih aman. Trennya hujannya itu mulai siangan jam 12 ke atas itu, makanya jangan jam 12 ke atas ya. Oke ya, ini ya hukum ampere part 1 ya. Nanti kita pokoknya spam aja latihan soal di situ ya, sebisa mungkin kebahas semua. Jadi untuk kelasnya Anggi ini beruntung banget, materinya nggak banyak dan jelas materinya. Kalau Pak Angga nggak jelas, tapi oke okay lah, nggak apa-apa. Ini kita bahas hukum ampere ya. Nah ini hukum ampere, ini kita bahas yang pertama ya. Nah jadi hukum ampere itu ini, hukum ampere. Nah hukum ampere itu ya kita langsung aja ya, langsung ke equationnya ya biar praktis ya. Hukum ampere itu kan gini ya bentuknya, integral b dot dl sama dengan mu 0 I enclosed. Oh ya, besok jangan lupa lihat bawain hasil tugasnya ya, yang aku minta ya. Aku pengen ngecek, gitu ya. Yang aku minta tahu ya, Laila ya. Iya, Kak. Ini ya, ini hukum ampere ini. Nah ini B, ini adalah medan magnet ya. Nah ini, nah jadi tujuannya nanti kita tuh mencari medan magnetnya ya. Nah dl ini adalah elemen elemen panjang ya, I enclosed seperti biasa. Ini arus ya, ini arus yang terenclose ya, kita tuliskan gini, terenclose. Nah terenclose dengan dengan apa, dengan loop amperian ya, atau amperian loop. Nah jadi, nah gitu ya. Kalau bisa Anggi kan kamu pakai tab ya, itu buatan catatan yang berwarna juga ya untuk yang pertemuan dua pertama ya Anggi ya, biar bagus. Nah itu pengen tak tambahi lagi catatannya nanti. Itu seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita menyelesaikan permasalahan pakai ini gitu. Jadi kita punya problem ya, contoh problem yang pertama misalkan gini. Ini yang pertama itu ada, kalau kita kan kemarin kan nyari medan magnet pada garis lurus ya, ini juga sama. Apa, medan magnet pada garis lurus ya. Nah ini dengan panjang tak hingga gitu ya. Nah begini, jadi kita punya ini medan magnetnya gini. Nah, ini garis ya, kawat lurus ya, dialiri arusnya I gitu ya. Nah kemudian kita ingin mengetahui berapa medan magnet pada jarak S gitu ya. Nah ini jaraknya S. Nah kemarin kan kita sudah nemu ya hasilnya apa kan gitu. Nah sekarang kita coba pakai cara yang lain gitu ya. Nah gitu. Nah amperian loopnya itu bagaimana? Nah bisa pakai kaidah tangan kanan kemarin ya. Nah itu. Nah di sini nanti apa istilahnya, arus yang di sini ini keluar ya. Sorry, medan magnet di sini keluar, ini masuk ya. Nah kemarin udah tak ajari ya. Artinya nanti ini muter, ya, memuteri ini. Nah ini ya, ini ya. Ini adalah arah medan magnetnya ya, masuk keluar gitu ya. Nah ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan amperian loop ya. Nah ini harus dibuat itu. Nah amperian loop itu bentuknya kalau misalkan kawat lurus itu bentuknya lingkaran gitu ya. Nanti kita bisa cari-cari lagi ya yang lain ya, bentuk-bentuk yang lain tuh masih banyak gitu. Nah oke okay. Nah ini kita bisa pakai apa, hukum ampere ya. Ini integral b dot dl ini sama dengan mu 0 tadi apa, I enclose ya. Nah I enclose itu arus yang dibungkus sama amperian loop ini, arusnya sebesar berapa itu ya, sebesar I ya. Nah arusnya sebesar I. Nah gitu ya.
Nah kalian sambil nyatet ya Dik ya, besok tak cek catatannya ya. Nah oke, nggak selesai nggak apa-apa karena kalian fokus atmol, but it's okay, nggak apa-apa ya. Nah ini tak usahakan cepat selesainya. Ini integral BDL minimal and close ya. Nah ini kita bisa proses ya. Nah B nya arahnya ke sana, nanti kita bisa proses ya, B nya keluarin, integral DL ya, mu 0 arus yang dibungkus itu adalah I ya. Nah ini integral DL ini kan elemen panjang ya. Nah berarti ini kan DL ini adalah elemen panjang ya, berarti integralnya ini adalah apa? Integralnya ini adalah L nya itu sendiri. Integral DL adalah L yang lain dan nggak bukan, ini adalah apa? Keliling lingkaran ya. Nah jadi ini adalah bentuk Amperean loopnya ini. Nah ini ya Amperean loopnya ini. Nah ini ya. Nah ini makanya bentuknya lingkaran. Lingkaran itu apa rumusnya? 2pi dikalikan jari-jarinya S ya. Berarti ini gimana? Berarti ini 2pi S dikalikan B ya, sama dengan mu 0 I ya. Berarti B nya sama dengan mu 0 I dibagi 2pi S ya. Dan jangan lupa di sini arahnya kan muter ya, muter. Nah kita kalau karena muter, nah itu kita kasih arah V gini ya. Nih di titik manapun dia muter gitu ya. Nah gini. Ini adalah medan magnet pada kawat pada garis lurus ya. Nah ini contoh-contoh sederhananya. Nah oke. Ada lagi contoh yang lain ya. Nanti kita bisa pelajari contoh yang lain. Misalkan ini yang kedua, ya ini basic-basicnya ya. Nanti kalian ujian gunakan ini ya. Nah yang kedua itu ada medan magnet ini ya, pada lembaran ya. Nah gitu. Jadi kita misalkan punya suatu lembaran ini ya. Oh sik. Ada Pak Agus ini, chat aku. Bentar ya. Oke. Nah ini ada bentuk yang lain yaitu lembaran gitu ya. Nah kita buat suatu kotak. Nah oke, gini aja. Ini ya. Ini kita punya kotak gini sekarang. Ini ya. Nah ini bukan sembarang kotak, tapi ini adalah lembaran gitu ya, bentuknya kotak. Nah terus di sini kita buat arah-arahnya ya. Nah ini arahnya Z, ini arahnya X, yang ini arahnya Y gitu ya. Nah terus ya, nah terus ini kita aliri sebuah arus ya, kita aliri sebuah arus. Nah gitu ya. Nah arusnya misalkan ke sini ya, ke arah X ya. Nah gini arusnya. Nah ini arusnya dialirkan ya searah arah X. Nah jadi gini gitu. Jadi kita punya ini sekarang. Ini ya kita punya ini. Nah arah arusnya berarti kan gini ya, K ya, kita definisikan ini rapat arus permukaan gitu ya. Nah definisinya adalah ini K ini ya, kan ini kan ke arah X ya, berarti ini arah panahnya kan semuanya ke arah X ya, artinya mendekati kita K X ya. Nah ini rapat arusnya ini. Nah sekarang pertanyaannya ya, ini ya, kita lanjutin. Nah tak lanjutin di sini ya, itu. Nah ini berarti nanti ini pertanyaannya kemudian ya, agak pindah sini ya pertanyaannya. Tentukan ini, tentukan medan magnet ya. Nah medan magnet yang pertama di atas ya, di atas apa? Di atas lembaran. Yang kedua di mana Laila? Di bawah lembaran ya. Nah di mana itu? Di atas dan di bawah gitu ya. Di atasnya kertas,
di sini dan di bawahnya ya di sini gitu ya. Nah itu medan magnetnya, nilainya berapa gitu ya. Nah oke, itu gitu ya. Nah kita bisa cari ya arusnya ke sana. Nah gitu ya, maka nanti medan magnetnya itu kemana kan gitu ya. Nah Laila bisa gunakan kaidah tangan kanan ya Laila ya, ini di atas ini. Nah ini, dan oh jangan warna inilah, ini pertanyaannya kan gini Laila. Nah ini di sini dan ini di sini ya, kayak gitu. Nah ini Laila dan Anggi, ini arah arusnya kan lurus ya. Nah arah arus lurus itu sama kayak ini medan magnet yang lurus ya, kawat-kawat yang lurus itu. Nah nanti bisa dibuat amperian loopnya gitu ya. Kalau misalkan berupa lembaran gini, nanti amperian ini loopnya itu gini, bisa dibuat seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini bisa dibuat kotak ya. Nah ini bisa dibuat kotak ya. Nah ini tuh, ini ya. Ini adalah apa? Ini adalah amperian loopnya ya. Ini adalah amperian loopnya yang kotak tadi itu, gitu ya. Nah sekarang kita pertanyaannya cari medan magnet di sini di titik P ya, di titik P yang ini. Nah di atas dan di bawah ya, kayak gitu. Arahnya kemana Laila? Nah pakai kaidah tangan kanan ya. Nah ingat, ini arusnya jempolnya ke arah kita ya, ke arah kita, masuk ke arah kita ya. Terus arah titiknya kemana Laila? Ke atas ya titiknya ya. Berarti medan magnetnya kemana yang di atas Laila? Itu ke kiri ya. Bisa dipahami Anggi? Ini Bisa, Kak. ya. Laila gimana? B-nya ya. Halo Laila, diam aja Laila. Halo, halo. Iya. Iya diam aja, kenapa diam aja? Ya pakai kaidah tangan kanan yang tak ajari kemarin. Coba Laila, bisa nggak didemonstrasikan? Tuh titik P yang atas, P yang atas ini di sini, di titik yang Z positif. Nah yang ini di Z yang negatif ya. Gimana, jempolnya ke atas ya, salah, jempolnya ke menuju ke kamu. Kalau di laptop arahnya jempol itu kamu menuju kamu ya. Terus titiknya yang Z lebih dari 0, titiknya di mana? Di atas kan, di atas itu yang Z positif atas. Berarti tangannya arahnya kemana Laila? Halo Laila, kamu jangan di school ya, tunggu dulu ya, aku masih ngajar ini, jangan keluar. Kalau kamu di luar kita berhenti loh. Iya ini nyimak. Iya enggak, kamu nggak boleh di school, kamu harus menjauh dulu, kita les sekarang. Kemana arahnya Laila, yang di atas Laila? Ini inya kan yang dipanah itu kan ya. Iya, iya responsif Laila, arahkan jempolmu ke atas, ke arah X ya, menuju kamu. Terus titiknya di mana? Di atas, berarti arah medan magnetnya kemana? Telapak tanganmu kemana? Yang putih itu. Ke arah Y negatif. Iya ke arah kiri kan. Kalau yang bawah kemana Laila? Laila, halo. Kamu kok di school, kita berhenti Tadi Laila. kebalikannya. Itu kamu di school itu. Kamu bilang mau UTW tadi, kamu ke school itu. Gak sopan kayak gitu. Kita masih les soalnya. Berarti B-nya ada dua ya. Di atas sama di bawah. Iya, yang atas ke kiri, di bawah ke kanan ya. Dulu Laila, kita masih les. Ya. Nih, ingat kita bisa pakai apa? Hukum ampere ya. Nah, kita gunakan hukum ampere. Ini ya, hukum ampere.
close ya. Nah itu kan. Nah sekarang in close nya itu apa? Ya ingat ya bahwa arus itu arus yang dibungkus sama ini, arus yang dibungkus sama ini ya besarnya sebesar I ya seperti itu. Nah ingat bahwa definisi kemarin yang pernah kita pelajari ya bahwa arus itu bisa dihubungkan dengan nilai K-nya ini ya, arus bisa dihubungkan dengan nilai K-nya ini ya, kemarin sudah tak kasih ya. Jadi bisa arus n closest ya, arus n closest itu gimana kemarin nilainya, in close itu sebesar sama dengan I ya. Nah nilai I ini bisa dikaitkan sama nilai K nya ini dan dikaitkan dengan besar panjangnya ya, L nya gitu ya, panjang L nya gitu ya. Nah sekarang B nya ini kan ada dua ya, ada B yang di atas dan ada B yang di bawah. Berarti karena ada atas sama bawah, berarti ini dua kalinya B ya, gitu. 2B gitu ya. Nah ini 2B integral dl ya. Jadi dua ini dari mana gitu ya, dua ini dari kontribusi dua medan magnet ya, dari kontribusi dua medan magnet yaitu atas dan bawah ya. Ini sama dengan apa itu? Sama dengan mu 0 I ya. I-nya apa? I-nya K dikalikan L ya gitu. Nah ini. Nah integral dl di sini loopnya bentuknya apa? Bentuknya nggak melingkar ya. Ingat ya kalau misalkan bentuknya lembaran, loopnya nggak melingkar gitu ya. Jadi loopnya ini sepanjang berapa? Nah loopnya itu ini bisa dicek di sini ya. Nah ini, nah ini kan, ini panjangnya loopnya ini, seret, ini ya, ini panjangnya sebesar L gitu ya. Nah kalau panjangnya L ya udah berarti nanti ini integral dl-nya ya sepanjang itu tadi, sepanjang apa tadi, sepanjang ini. Nah L-nya kali ini bagian sini sama sini nggak usah, karena kenapa, karena B-nya itu arahnya itu horizontal ya, sepanjang sumbu Y ya, maka nanti B-nya apa, integral dl-nya cukup pakai yang L yang ini aja, atas ini ya, seperti itu. Nanti integral dl ini adalah L ya, gitu ya. Nah berarti ini jadinya gimana ini? Nah ini 2BL sama dengan apa itu, mu 0 K dikalikan L ya, coret ya. Jadi B nya sama dengan berapa ini, mu 0 per 2 ya, dikalikan K ya, seperti itu. Nah tapi kan medan magnet kan punya arah ya. Nah medan magnet itu kan punya arah. Nah arahnya kemana? Nah tadi sudah tak demonstrasikan ya arahnya ya Anggi ya. Nah ini sebentar, ini tak buat gitu. Ini ya, nah gitu. Nah ini ya, loh. Nah ini yang tadi ya. Nah ini arahnya kemana Anggi? Ada dua tadi ya, nilai B nya ya. Nah ini yang mana itu? Yang pertama yang di atas ya. Yang di atas arahnya kemana Anggi? Ke kiri ya. Kiri. Kiri, betul ya. Ini kalau ke kiri berarti minus ya, minus Minus. 2 K, arahnya Y ya. Nah ini arah sumbu Y negatif ya. Iya. Ini untuk Z yang positif. Nah, yang di bawah itu ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti positif ya. Positif. Z yang negatif ya. Itu jawabannya ya. Ini itu ya, itu kasus yang kedua ya. Nah nanti masih ada kasus-kasus yang lain gitu ya. Nah ada nggak kasus yang lain? Ada ya, misalkan aja. Nah ini basic ya, Laila ya, kamu harus dengarkan. Nah oke, ini nanti ini kamu di ujian itu pakai ini. Nah yang kedua ini apa? Ini adalah solenoida ya. Nah solenoida itu gimana mas, solenoida itu ya, pertanyaannya kan seperti itu. Nah solenoida itu gini, jadi solenoida itu adalah kamu punya tabung ya, ini kamu punya tabung. Nah ini ya, tabungnya itu kamu lilitkan dengan kawat ya. Nah ini ya, ini kamu lilitkan dengan kawat.
Nah, jadi gini, nah, misalkan ini ya, nah, kamu lilitkan ya. Nah, ini ya, seret, gini ya. Nah, ini ya, ini dialirkan apa? Dialirkan apa ini? Dialirkan arus. Jadi ini ya, seret. Jadi ini dialirkan kawat. Nah, ini ya, seret. Ini arusnya I gitu ya. Nah, ini, nah dialiri arus I gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Berarti nanti kita bisa definisikan juga nilai K-nya ya, rapat arus permukaannya kan gitu. Nah, jadi kita bisa duplikat aja nih gambarnya ini. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Ini ya. Ini. Nah, itu ya. Berarti arah K-nya ini kemana? Arah K-nya ngikutin dari gulungannya ini ya. Nah, gulungannya ini gitu ya. Ini arah K-nya ya. Berarti kalau gitu arah K-nya ini kemana? Ya arah K-nya ya muter ini. Loh, hilang. Sebentar. Ini ya. Arah K-nya tuh ngikutin ini. Loh, sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini arah dari apa? Ini arah dari K-nya. K-nya itu apa? Arah arusnya ya. Nah, arah arusnya kemana ini? Ke bawah lah ya. Ini ya, gini. Nah, gitu ya. Itu arah K-nya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang ya. Ini ya, pertanyaan berikutnya ya. Nah, tentukan juga B ya, medan magnet ya. Tentukan tentukan apa itu? Tentukan B ya. Yang pertama, ini di dalam solenoida ya, dan di mana lagi? Di luar solenoida ya. Nah, itu. Ini ya. Oke. Nah, sebentar. Aku cas dulu laptopku ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, berapa medan magnet di dalam dan di luar solenoida gitu ya. Nah, itu. Gitu. Jadi, gitu ya. Maka kita perlu gambar dulu ya, Anggi ya. Kita gambarkan lagi saja. Nah, gini, kita bisa jawab satu ilustrasi untuk dua pertanyaan ini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi ini kan sudah digulung sama kawat ya. Nah, ini ya. Gini toh. Tadi kan gini ya. Nah, itu. Nah, maka kita perlu gambarkan dua ilustrasi. Ilustrasi di dalam ya dan di luar ya. Kan gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi dari apa itu, Mas? Ilustrasi dari amperian loopnya. Gitu ya. Nah, gitu. Yang pertama, ilustrasi kalau misalkan di dalam ya. Nah, ini. Ini. Jadi kita buat amperian loop. Nah, ini ya yang pertama ya. Seret. Ini ya. Nih, gitu. Nah, ini ya. Ini adalah amperian loop. Nah, ini untuk yang amperian loop untuk yang apa? Untuk yang di dalam, gitu ya. Nah, ini di dalam tuh ini. Kita buat garis ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, itu. Terus kita juga buat ya ilustrasi untuk yang di luar, gitu ya. Di luar. Nah, kalau di luar tuh gimana? Nah, kita juga buat amperian loop untuk yang di luar ini.
ini ya. Ini di luar solenoida gitu ya. Ini. Nah, gitu ya. Ini ya. Oke. Ini jadinya begini ya. Loh, tadi siapa itu? Ada yang masuk lagi tadi tak? Nah, ini ya. Ini. Nah, ini kita punya jarak ya. Itu. Loh, bentar kok hilang. Ini jaraknya dari sini ke sini itu A gitu ya. Nah, ini jarak ini sini itu B gitu ya. Nah, itu. Terus jangan lupa bahwa ini nanti punya panjang ya. Panjangnya di sini adalah L ya. Ini. Gitu. Nah, terus terus gimana, Mas? Nah, kita ambil dulu ya. Eh di dalam solenoida gitu ya. Nah, ini yang pertama di dalam solenoida ya. Nah, berarti kalau di dalam di solenoida amperian loopnya adalah yang ini. Nah, ini ya, yang ini. Ini amperian loop ya. Amperian loop ya. Nah, ini dan ini gitu ya. Berarti pakai yang bawah ya. Nah, terus kita pakai hukum apa, Laila? Pakai hukum. Halo? Hukum ampere. Iya. Nah, Laila harus respon juga itu. Jangan Anggi aja. VDL sama dengan mu0 I enclose. Ya. Laila bisa dengar? Bisa. Ya, kamu jangan fokus di school dulu lah. Fokus ini dulu. Kamu bilang ke temanmu kamu mau TW. Ya, aku sudah nggak apa ya. Kalau sudah sama temen, apalagi waktunya belajar tuh udah males lah aku ngajari kayak gini. Fokus ke sini. Ya, tinggal dulu kamu pindah ke bawah gitu. Gitu. Apalagi di atas ada, di bawah ada musiknya, di atas ada musiknya school itu. Nah, dengarkan dulu. Ini ya, mu0 I enclose. Nah, kira-kira Laila, arusnya yang di dalam ini sama dengan berapa? Sama dengan apa? Ada nggak arusnya di dalam, Laila? Kira-kira? Tuh, tuh. Ada nggak arus yang dibungkus amperian loop yang di dalam? Nggak ada harusnya. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Amperian loopnya itu ada tabungnya nggak, Laila? Amperian loopnya itu. Amperian loopnya itu kan yang persegi. Nah, kalau di dalam berarti kena tabungnya, berarti ada arusnya. Berarti ada arusnya nggak? Ada. Kenapa kamu bilang nggak ada? Ada kan? Nah, arusnya I kan? Ada kan? Gitu ya. Kira-kira apakah arusnya hanya I saja? Kan enggak kan? Nah, kenapa enggak kira-kira? Karena ini ada banyak lilitan, Laila, Anggi. Lilitannya sebanyak N, Anggi. Jadi kalau misalkan nanti kita punya satu arus, ini satu lilitan itu satu arus. Satu arus. Berarti ini satu lilitan kan? Satu lilitan. Satu arus. Dua lilitan, dua arus. Tiga lilitan, tiga arus. Empat lilitan, empat arus. Ya kan? Nah, ini punya sebanyak N lilitan, berarti arusnya ada seberapa banyak, Anggi? Kalau sebanyak N lilitan, Sebanyak N. N kali I, ya kan? Sebanyak N kali I, gitu, ya, gitu. Nah, gitu ya. Maka ini dan B-nya ini cuma ada satu doang, ya. Arah B-nya, ya kalau melingkar, berarti B-nya itu lurus nanti ya. Nah, ini bayangkan yang melingkar ya. Melingkar tuh bayangkan tanganmu itu lagi apa? Melingkarkan dengan arah arus tuh gini. Nah, gini ya, seret, 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 seret itu ya.
berarti bisa kebayang ya, nanti arahnya itu pasti kemana? Arah itu ke sana ya. Nah ini ke sana, nah ini ya, nah ini ya arah B nya ya, itu ke sumbu X gitu ya, sumbu X nih, X positif ya gitu. Nah berarti ini B nya bisa kita keluarkan ya Anggi ya, integral B dl sama dengan mu 0 in close nya n dikalikan i ya. Nah gitu ya. dl nya ini sepanjang apa? dl nya lihat loopnya ini bentuknya kotak ya, berarti L nya cuma sepanjang kotak ini aja. Berarti kalau B nya ke sana, berarti nanti arah L nya juga kita ambil L yang ini gitu ya, seperti itu. Nah oke, berarti ini sama dengan B dikalikan L ya. Nah ini sama dengan mu 0 n NI ya, karena integral dl ya L ya. Nah itu yang ini adalah L ya gitu. BL sama dengan mu 0 NI, berarti B nya itu gimana Laila? B nya sama dengan mu 0 N per L I. Nah gitu ya. Nah biasanya kita definisikan apa, banyak lilitan, kita definisikan ini banyak lilitan per satuan panjang ya. Apa itu banyak lilitan per satuan panjang? Yaitu n kecil ini, n kecil kita definisikan ya, itu sama dengan n dibagi L gini ya. Maka ini bisa dituliskan jadi gini, berarti B mu 0 n dikalikan I gitu ya. Nah itu, ini adalah medan magnetnya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, arahnya kemana? Tadi sudah dijawab ya, arahnya ke Z. Nah tapi kita belum selesai, kita harus cari di mana Laila, yang belum kita cari yang di luar solenoida ya, yang B. Nah yang B gimana itu tadi, di luar solenoida ya. Nah ini integral apa itu B dot dl ini sama dengan apa tadi, mu 0 in close. Nah sekarang Anggi, kira-kira in close itu kan dilihat dari amperian loopnya ya Anggi ya. Nah kira-kira amperian loop yang atas ini kena ke tabungnya enggak Anggi, yang atas itu Anggi? Enggak. Enggak, berarti kan enggak ada arus kan di sana kan? Iya. Enggak ada, berarti arus in close nya 0 kan? Oh. Ya maka ini integral B Integral B dl. ya 0, betul banget itu Oh. Anggi. Maka sudah jelas ini B nya 0 ya. Iya. Ya udah, berarti kita sudah punya dua jawaban ya. Nah, itu berarti yang B itu dua jawaban. Yang pertama mu 0 NI ya pada arah X ya, arahnya X tadi. Nah kenapa arah X? Karena ini ke kanan ya, ke arah X tadi. Nah ya udah, berarti kita punya ini, itu untuk apa? Untuk yang di dalam ya, di dalam 0, untuk yang di luar gitu ya. Nah ini seperti itu nih ya, nih seperti itu. Itu tadi 3 contoh gitu ya. Nah seperti itu. Dan sejujurnya kita sudah pernah bahas ya di problem-problem itu ya. Tapi aku tahu kita semua gampang lupa gitu ya. Jadi kita nanti bisa ulangi lagi gitu ya. Nah siapa ini? Iya kak ini gitu ya. Nah kita coba problem dulu. Nah biar nggak lupa itu. Problem 5.14 ya. Nah ini. Jadi Anggi, soal-soal nanti itu yang sangat mungkin itu adalah soal dari Griffith Anggi gitu, atau sedikit pengembangan gitu ya. Tapi nanti tetap ya, kalau soal kuisnya kemarin itu tak ulangi lagi ya. Nah ini problem 5.14, dan Anggi dan Laila kalau bisa nanti menemukan ini ya, soal tahun lalu ya, kelasnya Pak Puji ya, seperti itu. Maka kita akan sangat bersyukur kalau menemukan soal tahun lalu ya. Nah, dan sebenarnya Anggi ini soal ini ada di PPT-nya Anggi juga gitu.
Jadi Pak Puji itu sangat baik ya, apa, memberikan soal dan tutorialnya gitu. Nah itu ya, ini dilihat dari gambar 5.40, maka kita harus kopas juga gambar 5.40 nya gitu ya. Oke, ini terakhir ya. Ini jadi karena kalian kan mau fokus admol ya, gak apa-apa, kita singkat aja. Yang penting ini tersampaikan. Nanti sisa-sisanya kita bisa bahas ya di bimbel ya. Ini ya. Dan untuk Vistatnya kan sudah aman ya kira-kira. Nah ini. Kita masih punya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ini tak buat Vistat ya, refresh Vistat ya. Seninnya kita lagi gitu ya. Nah, Anggi, kalau misalkan temanmu itu mau ikut ya, mau offline aja Anggi ya, gak apa-apa. Iya, Kak. Siapa Nggi? Devinka. 14. Devin kan dia kan kelasku. Gak tahu dia mau les katanya, tapi nggak ini apa maunya online lah, kataku offline biasanya. Iya. Oh iya, makasih infonya katanya. Ya udah. Iya, kalau online mah capek kita, pusing online itu. Oke. Jadi PPT-nya itu ya Anggi ya, persamaan Maxwell terakhir ya. Persamaan Maxwell. Nah, itu aku tahu itu problem-problemnya yang mana itu. Nah, nanti kita tetap bahaskan ya. Nah, ya. Sebentar, oke. Gini ya. Nah, sekarang ini ya, a steady current E flows down along cylindrical wire of radius A. Gambar 5.40, find the magnetic field both inside and outside the wire, gitu ya. Ini seperti biasa ya, pertanyaannya selalu medan listrik, medan magnet, dan medan magnet di dalam dan di luar. Jika yang pertama arusnya terdistribusi seragam di dalam permukaan ya. Jadi ini ada kata kunci ya, arusnya terdistribusi di seluruh permukaan dari ini wire-nya ini ya. Nanti ini yang pertama kita punya petunjuk bahwa pasti karena ini arusnya terdistribusi dalam permukaannya saja, berarti di dalamnya itu kopong ya. Berarti artinya ini rapatnya adalah rapat permukaan gitu. Nah seperti itu ya, itu rapatnya adalah rapat yang permukaan gitu ya. Nah seperti itu. Nah sebentar. Oke, kita jawab yang A dulu ya. Nah ini. Nah, apa sih? Cacat dulu nih. Ini ya. Problem 5.14 ya. Sebentar. Ini ya. Nah, ayo Laila tadi pakai hukum apa Laila? Hukum ampere ya. Nih yang pertama, jika arus terdistribusi seragam ya. Nah ini apa itu? Integral B dot dl sama dengan apa? Mu 0 I enclose ya. Nah ini nanti Anggi, soalnya nanti ini Anggi, kamu bisa kopas ya ke tabmu ya. Bisa Anggi kamu kopas ke tabmu Anggi. Ini ya. Oke, tak bantu ini. Aku kirimin gambarnya ya. Gambar ini. Kali aja kamu kan enak ya. Sibuk kalau pakai tab. Aku pengen di tab sendiri. Anggi. Lebih rapi. Gitu ya.
tetap problem-problem kemarin yang belum selesai kita selesaikan. Karena kemarin itu masih sisa. Ini kamu bisa kopas ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, sudah tak kirimkan ya. Nah, ini ya integral BDL mu 0 I enclose gitu ya. Nah, begitu. Sekarang kita itu sebenarnya pengen nyari medan magnet di dalam dan di luar. Nah, jangan lupa ya, etok kita itu harus buat ini, apa namanya? Buat Amberian loop-nya gitu ya. Jangan lupa dibuat Amberian loop-nya gitu ya. Nah, ini ya, Anggi lihat dan Laila lihat, arusnya ini lurus, yang ini melingkar. Jadi ini ya, kalau arusnya melingkar itu pakai Amberian loop yang kotak ini. Ya. Tapi kalau arusnya lurus, ya, arusnya lurus dan tunggal itu lingkaran, ya. Oke. Nah, Mas, kenapa yang ini kok kotak? Ya karena ini arusnya banyak, ya. Banyak, kalau arusnya banyak berupa lembaran itu bisa bentuknya kok kotak ya, gitu tergantung gitu. Nah, jadi tergantung dari arah medan magnetnya, gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke. Nah, ini arusnya lurus, berarti pasti nanti Amberian loop-nya itu melingkar, ya. Ini. Jadi tak buatin ya. Ini Amberian loop-nya. Nah, ini ya. Ini Amberian loop yang di dalam ya. Ini dan Amberian loop yang di luar ya. Nah, ini ingat kalau arusnya ke kanan, berarti medan magnetnya gimana, Laila? Melingkar ya. Nah, melingkarnya kan gini ya. Nah, set ya, ini ya. B-nya pasti gini. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, gitu ya. Tapi di dalam ini nanti pasti, yang di dalam ini pasti nanti nggak ada medan magnet, ya, kayak gitu. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang di dalam ya. Nah, di dalam gimana, Laila? Integral B dot L sama dengan mu 0 I enclose. Berarti di dalam itu, Laila, coba dengarkan ya, Laila ya. Di dalam itu ada arus nggak, Laila? Di dalam tabung ini. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya arusnya di permukaan. Betul. Nah, berarti arus I enclose-nya 0. Ya. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini jangan lupa kamu buatin jari-jari ya. Nah, ini jari-jarinya S gitu ya. Yang ke bawah ini S. Nah, di dalam itu artinya S kurang dari A. Gitu ya. Berarti ini integral B dot dl, nah, sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti ini B-nya 0 ya, jelas ya. Nah, pokoknya besok matangkan ya gimana bentuk Amberian loop. Kalau ini apa, melingkar dan banyak, berarti Amberian loop-nya kotak gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan arusnya lurus ke sana, berarti itu Amberian loop-nya melingkar. Itu semuanya tergantung apa? Tergantung dari arah medan magnetnya, gitu ya. Kalau arah bentuk medan magnetnya melingkar, berarti nanti Amberian loop-nya melingkar. Kalau ini arah medan magnetnya lurus, berarti bentuknya kotak, gitu ya. Nah, ini arahnya kan lurus ya, ke kiri atau ke kanan, berarti bentuknya kok kotak, gitu ya. Nah, ini arahnya melingkar, berarti bentuknya melingkar, gitu ya. Jadi arah bentuk Amberian loop itu bergantung pada arah medan magnetnya, seperti itu ya. Tapi Laila, kalau di luar ya, Anggi ya, jelas nggak 0 ya. Kenapa? Karena ada arus yang dibungkus sama Amberian loop-nya, yaitu sebesar berapa tuh? Ya, sebesar I ya. Nah, ini I enclose-nya ya. I enclose-nya sebesar I ya. Berarti apa, Anggi? Berarti integral B dot dl sama dengan mu 0 I, gitu ya. Nah, sekarang dl ini bergantung pada Amberian loop-nya. dl ini bentuknya apa, Anggi? Lingkaran kan tadi kan? Ya. Lingkaran. Jadi integral dl-nya adalah keliling apa, Anggi? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu apa? 2pi 2ps. S. Kenapa S? 2ps. Kenapa S
jari-jarinya S yang kita inginkan, ini jari-jari S ini. Nah itu ya, gitu ya. Maka ini integral b dot dl ya. Oh kok dl lagi, kan sudah tak buat itu ya. Nah b ini ya, biar cepat, dl nya apa, 2ps ya, sama dengan mu 0 i. Nah berarti b nya sama dengan mu 0 i per 2ps ya. Nah itu Laila, itu Anggi dan Laila. Maka b nya berapa nilainya? Ada 0, ada mu 0 i per 2ps. Nah 0 ini tadi untuk yang di dalam lingkaran, kalau ini untuk yang di luar lingkaran. Arahnya kemana? Ingat arahnya apa? Melingkar ya. Kalau arahnya melingkar ya berarti ini arah vektornya itu buat v topi, gini aja ya, seperti itu. Nah itu ya, seperti itu ya b nya ya. Nah itu, tapi belum selesai, masih ada yang kedua ya. Yang kedua, the current is distributed in such a way that J is proportional to S. Nah, current arusnya didistribusikan sedemikian rupa sehingga nilai J-nya itu sebanding dengan S. Jadi nanti arusnya itu terdistribusi ke semua daerah, termasuk di dalam-dalamnya. Berarti sekarang bentuknya volume. Nah, Laila, lihat ini Laila. Di sini ada kata-kata ini, J itu proporsional terhadap S. Nah, ini sudah tak ajari kemarin. Gimana kalau proporsional dan gimana kalau berbanding terbalik. Kalau proporsional berarti kan sebanding ya. Nah, gini kan kemarin kan. Nah, J sebanding dengan S. Nah, tapi kan ini kan masih proporsional. Berarti kalau kita buat sama dengan, berarti harus K dikalikan S gitu ya. K ini adalah konstanta kesebandingan gitu ya. Kalau proporsional gini, kalau proporsional ya. Kalau invert atau berbanding terbalik berarti K per S gitu ya. Itu kemarin sudah tak ajari. Nah, yang kedua, B ini apa? Jika J sama dengan K dikalikan S ya, gitu. Jelas kita pakai hukum ampere. Nah, yang pertama kita pelajari yang di dalam dulu ya. Ini di dalam ya. Di dalam. Nah, di dalam itu S kurang dari A ya. Nah, ini gimana kalau di dalam? Nah, kita rumusnya apa tadi? Integral, nah, hukum ampere-nya b dot dl. Nah, sama dengan mu 0 i n close. Nah, hati-hati Laila. Sekarang di dalam Laila itu arusnya itu ya, i n close-nya itu gak sederhana sekarang. Nah, iya Mas, betul, sama dengan i, betul. Tapi hati-hati ya, hati-hati bahwa arusnya itu distribusinya itu tidak seragam karena bergantung pada ini. Nah, J sama dengan K dikalikan S gitu ya. Berarti nanti ini karena nggak seragam harus dinyatakan dalam bentuk diferensial atau integral ya, kalau kita balik ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita tahu apa? Kita tahu IN close-nya gitu ya. IN close-nya sama dengan apa ini? Ya integral tadi ya, integral JDA ya. Nah ini jadi ada hubungan J sama I sama A ya. Ingat ya hubungannya kemarin apa? Bahwa J itu sama dengan DI per DA ya, ingat-ingat ya. Nah itu kan kemarin kan. Berarti kalau menyatakan I nya tinggal integral aja gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah kita cari dulu arusnya, arus yang di dalam itu. Nah, gitu ya. Maka nilai J nya itu apa? J nya tadi kan adalah K dikalikan S kan. Nah DA ini apa? DA ini adalah elemen luasan ya. Elemen luasannya gimana? Kalau misalkan tabung. Nah ingat elemen luasan tabung itu DA itu untuk silinder ya. Nah ini ingat-ingat selalu, DA elemen luasan itu apa? S, DS, dV ya gitu. Ini apa? S, DS, dV ya. Karena ada 2D sekarang diintegralkannya 2 gitu ya. Nah ini lanjut ke sini ya. Berarti nanti ini integral dV gitu ya. Nah yang satunya integral S dikalikan S ya.
S dikalikan S itu berapa ini? S kuadrat ya. Nah, S kuadrat ds gitu ya. Nah, ds ini apa? Ds ini kan elemen jari-jari tadi ya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari yang di dalam, hati-hati, yang di dalam itu berarti nanti cuma sampai ini toh, cuma sampai batasnya, cuma sampai A ini toh, gitu ya. Nah, gitu. Berarti ini cuma sampai A ya. Nah, ini integral dv ya jelas sampai 2pi ya. Berarti ini 2pi dan k-nya jangan lupa ya. K-nya ini K integral S kuadrat ya sepertiga S pangkat 3 ya. Berarti ini jadinya 2/3 pi K dari 0 sampai A ya. A nya masuk ke sini, berarti 2/3 pi KA pangkat 3 gitu ya. Seperti itu adalah nilai I nya gitu ya. Nah, berarti ini nilai I nya ya. Berarti nilai K nya nanti bisa jadiin berapa gitu kan. Berarti K nya ini kita cari ya. K nya ini nilainya adalah berarti 3I per 2pi A pangkat 3 gitu ya. K nya gitu. Nah, terus gitu ya. Nah, sekarang apa ini? Nah, ini ya. Nah, sekarang kita cari ya. Cari apa? Nah, cari itunya ya. Cari nilai I-nya, gitu ya. Nilai I yang tepat itu berapa gitu ya. Ini K-nya kan ini. Berarti karena di dalam, berarti nanti ini ya, untuk di dalam berarti nanti apa? Distribusi dari apa? Nilai J-nya, nilai I-nya itu sama dengan I apa namanya? I Amperian loop atau I n close ya. Itu sama dengan nilai I-nya gitu ya. Nah, ini milli Amperian loop ya. Nah, gitu. Ini I sebenarnya. Nah, I sebenarnya ini ya. Nah, gitu. Oh, sebentar. Oh, itu tadi I-nya ya. Tadi ini apa? Tadi ini adalah nilai dari arusnya ya, arus I-nya. Kalau IN close-nya itu beda ya. Sorry. IN close-nya nggak sama dengan I. Nah, sekarang cari IN close-nya ya. Nah, kalau IN close nanti agak beda dikit ya. IN close nanti ini. Kalau IN close sama juga ya, integral apa? J dA ya. Nah, tapi bedanya ini kan dv tadi ya. J kan KS ya. Nah, KS ds ya. Nah, ini 0 sampai 2pi, tapi batasnya S-nya untuk IN close itu 0 sampai S. Kenapa? Karena IN close ini milik siapa? Milik Amperian loop. Ya, milik Amperian loop. Loh, kenapa? Ya karena IN close memang milik Amperian loop sehingga nanti 0 batas integral jari-jarinya sampai S. Nah, kenapa? Ini karena bisa kalian lihat ya, Amperian loopnya ini jari-jarinya sebesar S gitu ya, seperti itu. Nah, ya sudah, berarti nanti lakukan dengan cara yang sama ya. Berarti ini nanti hasilnya berapa itu? 2pi K per 3 ya. Ini S pangkat 3 gitu ya. Ini adalah apa? I arus dari N closures-nya gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Ini adalah arus terlingkupinya. Nah, sebentar ya Layla ya. Aku tahu kamu terburu-buru untuk belajar, tapi kamu harus lihat sini. Jangan ngobrol sama teman-temanmu dulu. Dengarkan dulu, ya. Ini IN close-nya tuh ini. Nah, selanjutnya itu bagaimana gitu ya. Nah, masukkan ya. Nilai K-nya kan ini ya. Nilai K-nya kan ini. Nilai K-nya kan ini kan. Nah, nilai K ini bisa kalian masukkan ke sini.
ini ya. Nanti jadi gimana? Ini sama dengan 2pi per 3, K-nya itu 3i per 2pi A pangkat 3 S pangkat 3. Berarti ini bisa dicoret ya, 2pi 2pi, jadinya apa ini? I S pangkat 3 per A pangkat 3 gitu ya. Nah ini apa? Ini adalah I enclose-nya gitu ya, Anggi ya, Laila ya. Iya kak. Jadi nyari IN close untuk yang ini nggak gampang ya. Jadi agak ada proses sedikit ya. Gitu ini. Ya. Jika di dalam ya S kurang dari A. Nah jadi cari dulu I. Ini apa? Ini tuh arus yang sebenarnya, bukan arus yang bohongan. Jadi IN close itu IENC itu arus bohongan. Jadi ini arus sebenarnya. Arus bohongan itu apa mas? Maksudnya arus bohongan itu arus yang dimodelkan pakai amperian loop tadi ini ya. Nah karena ini harus meskipun bohongan kan itu kan harus tetap menggambarkan ilustrasi yang sebenarnya. Jadi makanya di sini ini tetap harus dicari IN close-nya dengan memasukkan nilai K-nya itu ke sini. Nah itu ya. Nah terus ya sudah, masukkan ke rumus tadi ya Anggi ya. Apa itu? Integral BDL sama dengan mu 0 IN close ya. Ini apa itu? Integral B dot DL sama dengan mu 0 I N close gini ya. Nah DL nya, ingat DL nya tergantung apa? Bentuk amperian loop-nya. Tadi Anggi udah bilang bahwa DL nya bentuknya kan lingkaran ya. Nah maka ini integral DL adalah keliling lingkaran. I N close nya berapa Laila? Ini I S pangkat 3 per A pangkat 3 gitu ya Laila ya. Lalu Laila, Ya, nah integral DL adalah apa? Keliling lingkaran ya. Kenapa? Karena bentuk amperian loop-nya adalah lingkaran ya. Ini ya. Berarti ini keliling lingkaran. Berarti kan gini ya. Integral DL ya 2ps ya. Karena keliling lingkaran tadi kan 2ps ya. Nah, itu dikalikan B sama dengan mu 0 I S pangkat 3 per A pangkat 3 ya. Berarti B-nya sama dengan apa itu? Ini S-nya coret ya. Pangkat 2 ya. Berarti ini B-nya sama dengan mu 0 I per 2pi ya. Nah, 2pi S kuadrat per A pangkat 3 itu ya, bentuk yang di dalam gitu ya. Nah kalau yang di luar gimana mas? Berarti yang di luar itu yang dibungkus ya sebanyak arusnya I, dan distribusinya pasti seragam ya, karena ya udah gitu. Nah gitu ya. Nah sekarang yang kedua gimana? Yang kedua untuk yang di luar ya. Di luar apa? Di luar silinder ya. Nah di luar silinder enak, I enclose nya sama dengan I. Loh kenapa mas? Ya karena ini ya yang dibungkus sama amperian loop yang luar ya sama dengan tabungnya, tapi kalau di dalam itu beda ya. Kalau di dalam itu beda gitu ya. Makanya distribusinya bisa beragam-ragam ya, tidak seragam gitu. Nah gitu ya gitu. Nah oke, I enclose nya sama dengan I. Berarti gimana tadi? Integral B dot DL. Nah ini sama dengan apa lagi? Mu 0 I kan, karena I enclose nya I. Nah integral DL tadi kan luas lingkarannya, keliling lingkarannya Anggi ya. Kali ini 2ps kalikan B sama dengan mu 0 I. Berarti B nya apa Laila? Mu 0 I per 2pi 2ps gitu ya. Nah akhirnya kita sudah berhasil dapatkan ya bahwa apa? Medan magnet. Nah, sehingga medan magnet itu ya, ini B itu ya, sama dengan yang pertama. Untuk yang ini yang di dalam dulu, S kuadrat per 2pi A pangkat 3. Nah arahnya gimana tadi? Amperian loop-nya melingkar ya. Berarti ini V gini ya. Ini yang di dalam ya. Yang di luar gimana? Berarti mu 0 I per 2pi S ya.
topi ini untuk yang di luar gitu ya. Gini ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, oke ya, kita hapus dulu. Nah, oke ya, gitu ya. Nah, selanjutnya besok gimana? Ya, besok kalian datang ya, habis apa? Habis Atmol jam, kalau selesai kan 10.30 ya. Nah, paling lambat 11.30 lah ya. Kalian bisa makan-makan dulu atau gimana gitu ya. Iya kak. Kalau misalkan langsung habis Atmol langsung les itu kan capek ya. Langsung kesepian dan pusing, tambah pusing ini. Nah, selanjutnya nanti besok kita bahas ya. Jadi hukum ampere part 2 gitu lah ya. Jadi latihan soalnya ini kan teorinya dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, selanjutnya tak bahaskan gimana kalau misalkan ini ya. Oh, sorry. Jadi biar kebahas semua. Aku pengen materi LDM itu pengen tak bahas semua gitu loh. Biar tuntas. Yang berikutnya ini kalau bentuknya toroida ya. Nah, itu ada tuh toroida itu. Terus selanjutnya pengen tak bahaskan ini. Problem 5.15 dan ini ya, dan problem 5.17. Nah, ini sudah lama lah, besok ini sudah satu sesi sendiri ini besok ini gitu ya. Itu nah, mungkin ya ini aja lah ya, 5.15 17. Nah, sekalian aja sama 5.16 lah ya. Nah, ini ya. Ini kapan? Besok gitu ya.